Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahriansa, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman tahun 2019. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Rantai Makanan beserta Jaring-jaring Makanan dan Daur Kehidupan pada Hewan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof, dengan kata lain sering disebut sebagai produsen. Selanjutnya, organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Yang selanjutnya, organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga atau disebut konsumen sekunder, diduduki oleh hewan pemakan daging, dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak. Contoh 1. Tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk gula, lalu disimpan di batang, biji, dan bagian lainnya. Selanjutnya, tikus sebagai konsumen tingkat 1, hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, memakan tumbuhan. Kemudian tikus mengubahnya sebagai sumber energi untuk bereproduksi dan bergerak. Yang ketiga, ular sebagai konsumen tingkat 2 atau hewan karnivora atau pemakan daging, memakan tikus untuk dijadikan sebagai agar tetap hidup. Selanjutnya yang keempat adalah burung elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Tubuh elang menggunakan energi yang tersedia dari ular untuk melangsungkan proses hidupnya. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah jika elang mati maka akan diuraikan oleh bakteri, cacing, dan lainnya yang berperan sebagai dekomposer untuk diubah menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk hidup. Contoh kedua, pertama produsen, kedua herbivora, ketiga karnivora, keempat konsumen puncak, dan kelima dekomposer. Sama halnya penjelasannya seperti pada contoh yang pertama sebelumnya tadi. Kemudian materi kedua itu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan atau digabung, yang tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Contoh pertama, rantai makanan pada gambar di samping di antara ialah bisa dilihat seperti pada tulisan yang tertera. Contoh yang pertama, bunga, ulat, burung pipit, kemudian elang. Yang kedua, sawi, ulat, burung pipit, elang, dan seterusnya sampai semuanya habis. Contoh kedua, rantai makanan pada gambar di samping ialah antara lain. Yang pertama, pohon, ulat, ayam, elang. Yang kedua, pohon, ulat, ayam, ular. Yang ketiga, pohon, ulat, katak, elang. Yang keempat, pohon, ulat, katak, ular. Yang kelima, pohon, belalang, ayam, ular, dan lainnya. Sama seperti yang lanjutan ini, pada gambar ke contoh kedua ini, rantai makanan yang dapat terjadi ialah sebanyak 17 rantai makanan. Dan rantai makanan yang terakhir ialah rumput, tikus, kemudian dimakan oleh elang. Selanjutnya, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubung atau dikombinasikan atau digabung yang tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Pada contoh terdapat 17 rantai makanan yang bergabung menjadi suatu ekosistem, yaitu menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Kenyataannya dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak hanya menjadi satu sumber bagi makanan lain atau satu jenis herbivora dan sebaliknya. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling menghubungkan atau membentuk suatu jaring-jaring makanan. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan atau yang disebut sebagai produsen. Selanjutnya, terlihat pada gambar bahwa
yang bertindak sebagai produsen adalah pohon dan rumput. Organisme yang menduduki tingkat trofi kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Selanjutnya konsumen satu biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Terlihat pada gambar bahwa hewan herbivora sebagai konsumen satu. Herbivora adalah ulat, belalang, dan lainnya. Organisme yang menduduki tingkat trofi ketiga disebut konsumen sekunder, diduduki oleh hewan pemakan daging. Terlihat pada gambar herbivora terkait sebagai konsumen dua adalah ayam dan katak. Selanjutnya, organisme yang menduduki tingkat trofi tertinggi disebut konsumen puncak. Terlihat pada gambar bahwa burung elang dan ular bertindak sebagai konsumen tiga atau konsumen puncak atau disebut karnivora. Selanjutnya, daur hidup pada hewan. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses pertumbuhan bentuk tubuh yang dialami oleh makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari menetasnya telur hingga menjadi dewasa, tergantung dari hewan tersebut jenis apa. Semua hewan pasti mempunyai tahapan daur hidup yang pastinya berbeda-beda. Daur hidup hewan memiliki dua bentuk yang di dalamnya pada bentuk tubuh, yaitu dengan metamorfosis atau daur hidup tanpa metamorfosis. Untuk lebih lengkapnya silahkan menyimak penyampaian berikut. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk hewan secara bertahap ketika setelah dilahirkan hingga dewasa. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah sebuah perubahan bentuk yang melalui 4 tahapan yang dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Contohnya, yang pertama urutan daur hidup pada katak. Yang pertama telur, kecebong, katak berekor, katak muda, dan katak dewasa. Yang kedua daur hidup pada kupu-kupu. Yang pertama telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Kemudian contoh yang ketiga, urutan daur hidup pada nyamuk. Yang pertama telur, larva, pupa, nyamuk muda, dan juga nyamuk dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses metamorfosis yang melalui 3 tahapan saja. Dari telur menjadi nimfa atau larva, kemudian akan menjadi hewan dewasa. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan mudanya sangat mirip dengan induknya. Contohnya yang pertama, urutan daur hidup belalang adalah telur, nimfa, dan belalang dewasa. Urutan daur hidup yang jangkrik, telur, nimfa, dan jangkrik dewasa. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Ayam juga termasuk salah satu jenis unggas yang dipelihara oleh manusia. Ayam umumnya berkembang biak dengan cara bertelur. Jika telur ayam diirami, telur tersebut akan menetas dan mengeluarkan anak ayam. Anak ayam akan menetas serta berkembang menjadi ayam dewasa. Anak ayam yang baru menetas memiliki bentuk badan yang kecil, mirip dengan induknya. Sejak telur menetas hingga dewasa, tubuh ayam tidak berubah bentuknya, hanya ukurannya saja yang semakin membesar dan warna bulunya yang semakin jelas. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.